Oh, mereka ada di mana-mana. Kamu segera mengambil barang-barangmu dan berlari menuju jeep yang akan membawamu ke pusat evakuasi bawah tanah. Anjingmu mengikutimu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kamu di luar dan bisa melihat para raksasa itu di jarak berkilo-kilometer sedang berjalan ke arahmu. Mereka ada banyak sekali, masing-masing setinggi patung Liberty. Pemimpinnya bahkan sedikit lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Setiap raksasa punya wajah unik yang mirip dengan wajah manusia, tapi makhluk seram itu selalu menyeringai dan melotot. Semua orang di jalanan berlarian ke arah jeep besar. Kendaraan itu siap mengangkut orang, tapi kamu tertinggal di belakang. Satu langkah si raksasa jaraknya lebih dari 30 meter. Jadi kamu berlari secepat mungkin. Kamu hampir mencapai jeep saat orang-orang itu meninggalkanmu. Kota sudah kosong sekarang. Kamu pun berlari ke arah rumah terdekat dan bersembunyi di basement. Pemimpin para raksasa meraung keras dan mengguncang seluruh kompleks. Kamu berlari ke bawah dan mengolesi minyak dan deterjen ke tubuhmu. Para raksasa itu punya penciuman tajam. Kamu memeluk anjingmu dengan erat dan menunggu hingga para raksasa itu pergi. Jantungmu berdebar kencang dan kamu mandi keringat. Setiap kali raksasa itu melangkah, tanah semakin berguncang lebih keras lagi. Ini artinya jarak mereka hanya tinggal beberapa kilometer. Beberapa detik kemudian, mereka berhenti. Kamu masih tetap bergeming, tapi kamu harus tahu apa yang terjadi. Begitu kamu bangkit, salah satu raksasa merobek atap rumah itu, dan kamu pun terlihat. Semua raksasa itu melihat ke arahmu seolah kamu adalah kue terakhir yang ada di stopless yang ingin mereka makan. Kamu membeku, berusaha agar tidak membuat gerakan mendadak, tapi anjingmu mulai menggonggong ke arah mereka. Kamu langsung lari saat salah satu raksasa mencoba meraih tubuhmu. Yang lainnya juga berusaha menangkapmu, tapi tangan mereka saling berbenturan. Dan kamu punya kesempatan untuk kabur. Kamu menemukan sepeda motor di jalan dan kabur secepat mungkin. Para raksasa itu mendengar dan mulai mengejarmu. Untungnya tidak ada penghalang di jalanan. Wow, salah satu raksasa itu melompat melewati tubuhmu dan mendarat di sisi jalan. Yang lainnya tepat di belakangmu. Dan yang ada di depanmu ini membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelanmu bulat-bulat. Kamu keluar dari jalanan dan menuju hutan. Tinggi pepohonannya hanya mencapai lutut para raksasa itu. Tapi setidaknya mereka agak sulit melihatmu. Hutan itu gelap sekali dan kurang cocok untuk ditembus dengan sepeda motor. Kamu berzigzag di antara pepohonan, tapi tiba-tiba sepeda motormu menabrak batu besar dan kamu terlempar ke sungai bersama anjingmu. Motormu meledak dan itu menarik perhatian para raksasa. Tapi kamu sudah hanyut terseret amukan sungai. Tak lama setelahnya, kamu berhasil berenang ke tepi sungai dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang sudah malam, dan kamu segera membangun tenda. Kamu masih bisa melihat para raksasa itu di kejauhan, berjalan ke sana sini seperti zombie. Sepertinya sebagiannya tidur sambil berdiri. Kamu yang bersembunyi di gua kecil, menyalakan api dan memasak ikan lezat. Di sekitarmu sepi sekali. Kamu berada berkilo-kilometer dari para raksasa itu dan tersembunyi di dalam gua. Tapi raksasa yang tertinggi berhasil melihatmu dan meraung sambil mengguncang seluruh hutan. Raungan itu pun membangunkan para raksasa lainnya yang mulai menuju ke arahmu. Kamu segera mematikan api dan berlari ke arah hutan yang lebih lebat. Untungnya, para raksasa itu cukup jauh sehingga kamu bisa menemukan pondok yang terbengkalai. Di sana, kamu melihat skuter dan ajaibnya, mesinnya berfungsi. Kamu langsung kabur. Kamu kembali ke jalan raya, tapi para raksasa itu melihatmu dan mulai mengejarmu. Sementara itu, anjingmu melakukan pekerjaannya, menggonggong ke arah monster itu untuk menakuti mereka, tapi tentu saja tidak membantu. Di depanmu ada terowongan yang menembus pegunungan, mengarah ke kota lain. Para raksasa berjalan ke sana sini dan menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Mata mereka yang melotot bersinar seperti lampu sorot dalam kegelapan. Kamu berhasil berkendara memasuki terowongan yang gelap. Di dalam situ terdapat banyak mobil yang bertabrakan dan terlempar. Kamu menemukan truk terbalik yang berisikan makanan. Kamu pun mengambilnya. Kamu bisa mendengar para raksasa di belakangmu sedang berusaha memasuki terowongan. Tiba-tiba, ada tangan yang terulur dan mencoba menarikmu, tapi ternyata mengambil mobil. Kamu cepat-cepat ke motormu sambil menggendong anjingmu, lalu berkendara hingga ujung terowongan yang satunya. Para raksasa itu masih berlarian, mencoba menerobos hutan. Kamu terus berkendara saat matahari mulai terbit.
Kamu sendirian di tempat ini. Semua orang sudah pergi meninggalkan negeri ini. Kamu mampir di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kamu tidur di motel pinggir jalan yang sudah ditinggalkan. Sudah 2 minggu berlalu sejak kamu melihat raksasa, tapi kamu memilih tetap tak terlihat. Selagi berkendara menyusuri negeri ini, kamu melihat beberapa raksasa berjalan-jalan dengan tenang. Kamu berhenti sebentar untuk mengagumi pemandangan itu. Ternyata kamu salah besar. Raksasa yang waktu itu mengejarmu tiba-tiba muncul entah dari mana. Kamu mulai ngebut, tapi mereka mulai berlari dengan tangan dan kaki. Melompat seperti Gezel, mereka segera mendekatimu. Kamu mencapai danau besar dan terus berkendara di tepinya. Tiba-tiba, raksasa air muncul dari dalam danau dan mencoba meraihmu. Kamu langsung mengubah arah dan bersembunyi di hutan, menjauh dari jangkauan makhluk itu. Tapi, ada raksasa lain yang terus mengejarmu. Kamu berkendara sampai bertemu sekelompok orang yang berjalan bersama. Para raksasa itu ada di belakang mereka, tapi tiba-tiba mereka berhenti dan kabur. Awalnya kamu bingung, tapi kemudian kamu melihat kalau orang-orang itu memegang pengeras suara yang besar. Benda itu mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi. Pasti bunyi itu yang mengusir para raksasa. Kamu memperkenalkan dirimu kepada orang-orang nomaden itu. Mereka menolak untuk dievakuasi. Memang tidak pernah aman untuk tinggal di satu tempat. Jadi mereka terus bergerak. Kamu pun bergabung dengan mereka. Mereka menceritakan semuanya dari awal. Sebulan yang lalu, para raksasa ini tiba-tiba terdampar di semua benua di dunia. Begitu terbangun, makhluk yang mirip manusia ini mulai menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Kota besar dan kecil, mobil, semuanya. Makhluk ini bisa hidup di iklim yang berbeda, dari suhu membeku di utara hingga gurun yang panas membakar. Sepertinya, satu-satunya kelemahan makhluk-makhluk itu adalah bunyi berfrekuensi tinggi yang hanya bertahan sebentar. Bumi sekarang dikuasai para raksasa dan tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Selain punya penciuman yang tajam, penglihatan dan pendengaran makhluk seram itu juga sangat kuat. Karena itulah mereka bisa melihatmu, meski kamu cuma seukuran semut bagi mereka. Orang-orang memberitahu kalau rencana evakuasinya tidak berhasil. Para raksasa bisa merasakan getaran, bahkan di bawah tanah. Satu-satunya kesempatan buat bertahan dan hidup tenang adalah berlayar ke pulau yang jauh dari daratan utama. Malam kembali datang. Orang-orang nomaden ini terus bergerak alih-alih membangun kemah. Malam hari sebenarnya waktu yang tepat untuk bergerak, karena saat itu sebagian besar raksasa tidur. Kamu diberitahu hal terpenting, jangan berisik. Kamu harus merelakan motormu karena kamu tiba di hutan raksasa. Di situ ada lusinan raksasa sedang tidur sambil berdiri di tanah terbuka. Apapun yang menyentuhnya akan membangunkan makhluk ini. Belum lagi suara yang akan mereka dengar. Orang-orang nomaden itu mengatur diri dan mulai bermanuver di sekitar para raksasa itu. Kaki raksasa itu seukuran bus besar. Kamu mengendap-endap di sekitar makhluk itu, tapi kakinya ada di mana-mana. Kamu berhasil melewati para raksasa itu, tapi seseorang di belakangmu tak sengaja menyentuh salah satu dari mereka. Makhluk itu pun terbangun kaget dan menyadarkan yang lainnya. Mereka terbangun dengan marah dan mulai mengamuk. Kamu dan orang-orang lain berhasil menyelinap ke pantai tanpa dilihat monster-monster itu. Setidaknya belum. Di sana ada kapal besar menunggu. Begitu semuanya siap, kapal segera angkat sauh. Para raksasa baru menyadari kapal itu setelah berada cukup jauh dari garis pantai. Tapi laut bukanlah halangan bagi raksasa. Makhluk itu pun mulai berenang secepat mungkin, menimbulkan ombak-ombak besar. Tapi ombak-ombak itu malah membawa kapalmu semakin jauh dari para raksasa. Dan begitu mereka mendekatimu, orang di kapal langsung menyalakan pengeras suara. Suara berfrekuensi tinggi itu membuat takut dan mengusir para raksasa. Kapal pun berhasil berlayar ke pulau terpencil, jauh dari bahaya.